kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, yang sampai saat ini kami boleh rasakan Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami, Engkau pakai setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Sudah diberkati Tuhan, amin. Mari kita memuji dan mengenal Tuhan, karena Yesus yang kita sembah adalah Allah sungguh baik di depan kita. Haleluya.
menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah Bapa yang setia, Engkaulah Bapa yang mulia Tuhan.
mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Tuhan yang kami sembah, Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Di saat yang sulit pun Engkau hadir menolong kehidupan kami. Mungkin saat ini Tuhan, di antara kami, anak-anak-Mu mengalami kesulitan demi kesulitan. Kami harus mengalami Tuhan penurunan dalam keuangan kami. Kami harus mengalami Tuhan masalah-masalah yang berat dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang kami sembah, Engkau hadir untuk menolong kami. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami Tuhan, ketika kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus percaya kepada kuasa Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menjamah kami semua yang saat ini beribadah kepada Engkau Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang ada di kos-kosan mereka Tuhan, yang ada di kamar-kamar mereka sedang memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan, mengimani kuasa Tuhan bekerja atas kehidupannya. Dan kami percaya kuasa Tuhan turun, memberkati, memulihkan, berikan kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Ketika di masa-masa yang sulit ini Engkau memberikan hikmat, kami percaya Tuhan, kami bisa menghadapi semuanya dengan tuntunan Tuhan. Ide-ide yang luar biasa muncul dari hikmat Tuhan, sehingga kami bisa mengembangkan apa yang kami punya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kuasa Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat urapan-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan, berbicara dalam kehidupan kami Tuhan, ubahkan kehidupan kami, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami siap diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik. Dan sebelum itu saya undang jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata bahwa, berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Amin. Kasih setia Tuhan mendatangkan promosi dalam kehidupan Daud dan turun kepada Salomo anaknya. Dengan kasih setia Tuhan, Daud yang sebelumnya hanya pengembala domba dengan jumlah 2-3 ekor domba, tetapi karena kasih setia Tuhan, dia menjadi raja Israel yang sangat disegani. Selain menjadi raja, Daud juga menjadi penulis lagu, musisi yang penuh urapan, perancang bait suci yang kemudian diselesaikan oleh Salomo. Dan dia juga adalah seorang panglima perang yang gagah berani. Semua pencapaian Daud tidak lain karena kasih setia Tuhan. Hal yang sama dalam hidup kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, dan semua yang kita capai, itu semuanya karena kasih setia Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, baik dengan hidup kita maupun dengan harta kita, karena semuanya itu disebabkan oleh kasih setia Tuhan. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan kasih dan setia kita melalui persembahan dan persepuluhan kita, dan kita muliakan Tuhan dengan hidup dan harta yang kita miliki. Dan kiranya Tuhan tetap melanjutkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan menunjukkan kasih setia kami Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan.
Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau berkati berlipat kali ganda. Dan juga Tuhan, anak-anak akan mengambilkan perpuluhan milik Engkau. Engkau berjanji, Engkau buka tingkap-tingkap langit 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan di hari ini. Kiranya Engkau melanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami semuanya, dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, baik di rumah masing-masing, di kamar kos masing-masing? Saya berharap saudara semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih setia Bapa. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang kasih setia seorang ayah kepada anaknya dalam peristiwa gempa bumi yang terjadi di Armenia tahun 1988 yang lalu. Gempa ini berkekuatan 8,2 saudara. Di mana seorang ayah, dia pernah berjanji kepada anaknya yang bernama Arman bahwa dia akan selalu ada untuk anaknya walau apapun yang terjadi. Ketika gempa terjadi, ayah atau suami dan istri ini berhasil selamat ketika mereka ada di rumah mereka. Tetapi pada waktu itu anak mereka berada di sekolah dan ia teringat akan kondisi anaknya. Kemudian sang ayah bergegas menuju ke sekolah anaknya dan dia mendapati bahwa sekolah anaknya sudah hancur. Air mata pun tidak bisa ditahan keluar dari sang ayah ini. Tetapi sang ayah ini tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, dan dia mulai mencari lokasi ruang kelas anaknya, dan kemudian dia memungut satu demi satu puing-puing yang ada di tempat itu. Tidak lama kemudian juga beberapa orang tua murid yang selamat, mereka juga berdatangan sambil menangis melihat situasi yang ada. Mereka berteriak, anakku, anakku, mereka mencari anak mereka masing-masing, ya. Dan setelah beberapa waktu, beberapa orang tua mulai menyerah dengan kondisi yang ada, ya. Mereka mulai menyerah untuk mencari anak-anak mereka. Tetapi bapak ini dia tetap menggali puing-puing yang ada di situ, ya. Dan beberapa orang tua mulai mengajak sang ayah ini untuk pulang ke rumahnya. Mereka berkata sudah terlambat. Mereka berkata sudah tidak mungkin lagi diselamatkan. Yang lain berkata sudahlah Pak, pulang saja, kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Ada yang berkata ayo saja, ayo pulang, kita pulang saja Pak. Ya, Bapak harus bisa menerima kenyataan ini. Saudara, walaupun ada suara-suara yang membuat sang ayah ini menyerah untuk mencari sang anak, tetapi Bapak Samuel, nama pria itu, tidak berhenti memindahkan puing-puing yang menumpuk di ruang kelas anaknya. Ketika petugas pemadam kebakaran dari kepolisian datang, Samuel berkata kepada mereka, Bapak bisa tolong bantu saya, maukah kalian menolongku? Tetapi sudah tahu tidak ada satupun dari petugas ini yang menolong dia. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun tidak ada bantuan dari orang lain, tetapi Bapak Samuel ini tetap menggali di lokasi ruang kelas anaknya. Setelah menggali 8 jam, tidak ada perubahan, tidak ada hasil. Dia kembali menggali lagi. 12 jam dia sudah menggali, tidak ada tanda-tanda di situ. 24 jam berlalu, tetap saja sama. 36 jam dia sudah menggali, tidak terjadi sesuatu. Tetapi pada akhirnya setelah 38 jam dia menggali di lokasi tersebut, ketika dia mengangkat salah satu batu besar yang ada di situ, dia mendengar suara anak-anak yang masih hidup. Dengan segera Bapak Samuel ini berteriak, meneriakkan nama anaknya, Arman, apakah kau masih hidup? Tak lama kemudian, di antara suara anak-anak itu terdengar suara yang membalas pertanyaan ini, Ayah, ini aku. Ya.
Anak ini berkata, aku katakan kepada teman-temanku untuk tidak khawatir. Aku katakan kepada mereka, kalau ayahku selamat, pasti ayahku akan datang untuk menyelamatkan aku dan menyelamatkan kita semua, dan kita akan selamat. Ayah sudah pernah berjanji kepadaku, apapun yang terjadi, dia akan selalu ada untukku. Dan ayah, engkau telah membuktikan hal itu. Itu yang dikatakan Arman kepada sang ayah. Dan pada akhirnya saudara, ada 14 anak yang berhasil diselamatkan karena ada seorang bapa yang memiliki kesetiaan terhadap janji yang pernah diucapkannya kepada sang anak. Saudara dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan kita, Bapa kita juga adalah Bapa yang setia? Dan semua yang percaya katakan amin. Ya. Ulangan 7 ayatnya ke-9 berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara dan saya harus tahu dan harus ingat bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dia adalah Allah yang setia. Ya, Dia adalah Allah yang setia. Apa yang dimaksud dengan setia? A.W. Tozer, dia pernah mengatakan seperti ini. Kesetiaan adalah bahwa di dalam Tuhan yang menjamin bahwa Dia tidak akan pernah menjadi atau bertindak tidak konsisten dengan dirinya. Tuhan tidak akan menjadi atau berbuat sesuatu yang menyangkal dirinya sendiri. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, dan Dia tidak akan berubah setia kepada kita. Dia tidak akan bertindak tidak setia kepada kita umatnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan saudara. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa kita punya Bapa di surga yang setia. Bapa kita adalah Allah dan Dia juga setia. Oleh sebab itu Bapa menyuruh kita untuk tidak boleh khawatir. Jangan khawatir, jangan takut, sebab Bapa tidak akan membiarkan kita ada dalam bahaya. Bapa akan selalu ada untuk saudara dan saya, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yeremia 31 ayat ketiga mengatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, Tuhan mengasihi kita tidak dengan kasih yang sementara. Tuhan mengasihi kita tidak dengan kasih yang dimiliki oleh manusia. Ingat, manusia itu tidak kekal. Tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang Dia miliki. Ya, Allah kita adalah Allah yang kekal, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya bukan kesetiaan yang sementara, tetapi kesetiaan yang kekal, saudara. Nabi Yeremia memberitahu kepada kita bahwa kita dikasihi dengan kasih yang kekal, dan kesetiaan Tuhan berlanjut kepada kita. Lalu apa manfaat bagi kita kalau kita memiliki Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Bapa yang setia kepada kita, manfaatnya sangat menguntungkan kepada kita. Dalam keadaan pandemi dan krisis yang kita alami saat ini, maka kita harus benar-benar menyadari bahwa Bapa kita setia dan selalu ada untuk saudara dan saya. Dengan menyadarinya, dengan mengingatkan diri kita tentang Bapa kita, maka keuntungan untuk kita adalah yang pertama, kita akan memiliki harapan. Mari sama-sama katakan harapan. 1, 2, 3. Ya,
kita akan memiliki harapan. Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sesaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Mungkin ayat-ayat yang baru saja kita baca adalah gambaran tentang kondisi kita hari-hari ini. Kita hidup merasa sudah terpisah dari kesejahteraan. Kita terpisah jauh dari kebahagiaan. Sehingga keadaan batin kita, keadaan jiwa kita selalu tertekan dari hari ke hari. Kalau memang ini adalah kondisi yang kita alami sekarang ini, kita tertekan, kita jauh dari kebahagiaan, kita jauh dari kesejahteraan, maka yang perlu kita lakukan adalah di dalam ayat yang selanjutnya, Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Kita akan membaca bersama-sama dari redaksi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Meskipun bagiku harapan bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Saudara, meskipun kita sudah merasa jauh dari kebahagiaan, dari kesejahteraan, kita merasa tertekan dari hari ke hari, ya saudara, kalau kita mengingat kasih setia Tuhan, maka harapan kita akan muncul kembali. Saudara akan memiliki sebuah harapan dari dalam hati saudara bahwa ada hari esok untuk saudara dan saya. Harapan kita bangkit kembali ketika kita mengingat kasih setia Tuhan dan rahmatnya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mungkin saat ini beberapa di antara saudara telah kehilangan pekerjaan saudara, jauh dari kebahagiaan, terpisah dengan kesejahteraan. Tetapi saudara, jangan menyerah. Ada satu harta yang tidak bisa terpisah dari hidup saudara dan tidak bisa hilang dari saudara. Apa harta itu? Ratapan 3 ayat 24, firman Tuhan berkata dari redaksi Bahasa Indonesia Sehari-hari, Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Haleluya, saudara. Tuhan adalah harta kita yang tidak bisa diambil dari kita. Itu sebabnya kita perlu berharap kepada Tuhan karena kesetiaannya berlanjut dalam kehidupan kita. Ada satu harta yang tidak bisa hilang dan Tuhanlah harta bagi kita. Dia tidak bisa dicuri, dia tidak bisa diambil dari kita. Dia selalu setia menyertai kita dan kita akan memiliki harapan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yang kedua, dengan menyadari kasih setia Bapa, maka kita akan mendapatkan tuntunan dalam melangkah untuk maju. Mari sama-sama katakan tuntunan. 1, 2, 3. Ya, Keluaran pasal 15 ayat 13 berkata demikian. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus, saudara. Ya, dalam ketidaktahuan kita, dalam kebingungan kita, di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kita tidak tahu harus minta tolong kepada siapa, maka yang kita butuhkan adalah tuntunan dan kekuatan untuk bisa menang di dalam pergumulan yang kita hadapi. Dan hanya Tuhan dengan kasih setianya akan menuntun dan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita berada di dalam masa yang sukar yang sedang kita jalani saat ini. Puji Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menceritakan tentang salah satu kesaksian dari jemaat yang ada di GPDE Penghester Duku Pakis. Salah satu pendoa dari kami, ya setelah doa pagi dia berkata, oh batu doa, ya saya sudah dirumahkan, tempat kerja saya
sekarang sudah tidak berjalan lagi, dan kita dirumahkan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan ibu ini sudah berumur kurang lebih 60 tahun, ya. Tidak mungkin bagi dia untuk mencari lapangan pekerjaan lagi, ya. Kebingungan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai gembala, saya mendorong dia untuk tetap percaya, berharap kepada Tuhan, dan minta tuntunan Tuhan untuk langkah-langkah berikutnya, karena dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan dengan semua keterbatasan yang dia miliki. Puji Tuhan, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kemudian Tuhan memberikan tuntunan kepada dia justru di saat pandemi seperti ini dan di saat krisis seperti ini. Dia sekarang sudah memulai sebuah usaha yang baru, ya. Ini adalah tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Ini adalah tuntunan yang Tuhan buka di saat-saat yang sukar. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan semua yang mengerti katakan amin. Ya. Yang ketiga, selain kita memiliki harapan, kita memiliki tuntunan, kasih setia Tuhan akan mendatangkan perlindungan dan keselamatan bagi saudara dan saya. Mazmur 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Karena kasih setianya Tuhan melindungi kita, menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Apalagi dengan pandemi dan krisis yang sedang terjadi sekarang ini, tempat perlindungan terbaik, teraman adalah dalam kasih setia Tuhan. Musuh yang dihadapi oleh seluruh umat manusia ini saking kecilnya, saudara, sehingga tembok yang tinggi, kamera pengintai, kamera CCTV, bahkan bodyguard pun tidak bisa menghalanginya. Semuanya bisa ditembus oleh virus yang ukurannya begitu kecil. Nah, hanya kasih karunia Tuhan, hanya kasih setia Tuhan yang mampu menjaga kita, yang mampu melindungi kita dari bahaya musuh yang sekarang ini mengancam seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan pandanganmu kepada kasih setia Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih setia. Di dalam kasih setianya, maka kita akan memiliki harapan di dalam hidup ini. Dalam kasih setianya, kita akan memiliki tuntunan dan kekuatan untuk terus melangkah. Dalam kasih setianya, kita mendapatkan perlindungan dari segala macam mara bahaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita memiliki Bapa yang setia, yang selalu ada untuk kita dalam segala keadaan. Dia tidak pernah menyangkal dirinya, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berbeda, yang bertentangan dengan dirinya. Dia adalah Allah yang setia, dia adalah Bapa yang setia. Dia akan selalu menyertai kita dan menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, dan kami mau memandang kepada kasih setiamu Tuhan. Kami mau mengingat-ingatnya karena kami tahu akan ada harapan bagi kami, ada tuntunan dan kekuatan dan perlindungan di dalam kasih setiamu. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tenanglah jiwaku,
berdoa buat saudara. Kalau saat ini engkau merasa seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam ratapan, engkau merasa terpisah dari kebahagiaan, engkau merasa terpisah dari kesejahteraan, dan engkau merasa tertekan dari hari ke hari, maka pada pagi hari ini saatnya bagimu untuk mengingat kasih setia Tuhan, untuk datang kepada Tuhan ketika engkau menyadari bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia, bahkan memiliki harapan baru dalam kehidupanmu, bahkan memiliki tuntunan dan kekuatan dalam hidupmu, bahkan engkau akan mendapatkan perlindungan yang terbaik dari Tuhan bagimu. Mari saudara, kalau saudara ada keberatan pada pagi hari ini, angkat tanganmu di sebelah, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dan saya akan berdoa untuk saudara semua. Haleluya, kita sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Pagi ini hambamu berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, baik mereka yang di rumah mereka masing-masing atau di kamar mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau melihat bahwa mereka sangat membutuhkan pertolongan-Mu, dan kami tahu bahwa kami memiliki Bapa yang setia. Kasih setia-Mu Tuhan sampai selama-lamanya, dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam menghadapi, menjalani situasi yang tidak mudah sekarang ini. Tuhan memberikan harapan bagi mereka, Tuhan memberikan tuntunan kemanapun apa yang pun yang mereka harus lakukan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus melangkah. Tuhan menjaga mereka, melindungi, jauhkan dari bahaya, dari sakit penyakit. Engkaulah tempat teraman bagi kami, Engkaulah tempat perlindungan terbaik untuk kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, Kau tunjukkan pada seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, sekali lagi kita angkat hati kita bersama-sama, kita mau nyatakan sekali lagi bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Kita sama-sama Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupan saudara semuanya, dan Dia menunjukkan itu dalam kehidupan saudara, sehingga saudara boleh ada di dalam perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Setiap waktu engkau akan alami itu semuanya. Diberkatilah saudara semuanya pada pagi hari. Terimalah berkat dengan iman di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.